ini bisnis yang sudah menemukan, saya nyebutnya apa ya, hero SKU produknya atau belum sih? Hero produk tuh berarti best seller dan profitnya tebal gitu ya? Best seller, profitnya tebal, easy to duplicate, easy to scale. Dia harus punya banyak MVP, multi viable product, yang bisa dicek dan bisa selalu diiterasi mana yang akan jadi hero produknya dia. Diparetokan gitu. Diparetokan kira-kira mana yang potensi untuk di scale yang mana. Dan jangan semua di scale. Kalau dia hero bahkan kalau perlu saya naikin kelasnya. Harus ada super hero produknya. Ada beberapa brand yang memang kalau diteliti memang mereka punya privilege-nya simple, punya produk yang easy to duplicate. DNA-nya sudah strong, quality-nya bagus, tapi bisa diduplikat. Banyak bisnis online dan offline kelihatan sukses dari luar. Ordernya ramai, kontennya jalan, bahkan kalau bicara di marketplace itu aktif dan omsetnya naik. Tapi begitu ditanya margin, cash flow, repeat order, dan sistem langsung kosong. Hari ini kita akan bongkar satu hal yang jarang dibicarakan, kenapa banyak bisnis ramai jualan tapi tidak pernah naik kelas. Langsung saja kita sambut Mas Gena Bijaksana, co-founder dan CEO Q-First. Selamat datang Mas Gena. Makasih Mas. Itu openingnya itu. Thank you waktunya. Iya. Kalau Q-First tuh bisnis apa sih, Mas? Q-First itu bisnisnya kita menyalurkan pembiayaan, pendanaan. Gitu. Okay. Kita ngasih strategic loan untuk mereka bisa growth. Kita nyebutnya sebagai growth fund. Growth fund. Jadi growth fund. Jadi akadnya itu pinjam meminjam. Oke. Kita tidak masuk ke shareholder mereka, tapi kita posisikan kita sebagai strategic partnership mereka. Oh, gitu. Jadi dulu ya kita waktu pas kita kan saya sempat di Bukalapak, sempat di beberapa startup yang lain ya gitu. Okay. Kita ngerasain lah kesulitan antara ketika mau grow itu apakah kita mau langsung open investment, masukin investor baru, atau kita pinjam ke bank, which is pinjam ke bank kadang-kadang nggak gampang juga karena kolateralnya nggak ready. Ada kan? jaminan. Betul. Nah, Q-First tuh hadir untuk menjembatani itu. Belum siap untuk buka investor keluar, tapi ke bank juga mungkin belum ready, tapi tetap bisa grow. Nah, Q-First masuk, makanya kolateralnya dibikin sangat fleksibel kalau di Q-First. Wah, ini kita perlu ngobrol nih setelah ini nih. Boleh. Buat bisnis saya ini. boleh. Mas, kalau berarti ada jaminan atau enggak itu kayak gitu? Atau memang ada penilaian aja dari laporan keuangan? Di OJK kita mengajukannya fleksibel kolateral. Oke. Jadi kolateralnya kita bikin fleksibel. Mau ada tersedia aset fisik boleh, mau aset yang sifatnya untuk produksi misalnya mesin-mesinnya boleh. I see. Mau personal garantinya juga boleh dari foundernya. Mau share back garantinya dari sahamnya juga boleh. Mau ada misalnya ada sisternya itu menjamin, sister company-nya menjamin, sister yang lebih gede misalnya ya, yang udah kuat, menjamin yang lebih kuat, udah saya jamin deh, boleh juga. Gitu, tergantung profil resikonya nanti. Jadi itu fleksibel kolateral bahasanya betul, gitu ya. Betul. Tapi tetap ada kolateral, tapi ya tadi bisa dari personal, bisa dari sister. Betul. Dulu awalnya kita bikin non kolateral. Sempat di awal-awal non kolateral. Kenapa? Karena memang kita masuk ke bisnis yang relatif size-nya sudah agak mid up dulu di awal-awalnya. Yang sudah size 200 miliar, 300 miliar setahun. Itu kita support mereka. Cuman seiring dengan jalannya waktu masuk ke bisnis yang agak middle low atau besar sekaligus besar, itu justru dari merekanya bertanya, kok nggak ada kolateral sama sekali, apa benar apa enggak gitu kan. Justru kebalik, mereka mempertanyakan. Betul, karena common marketnya kan memang ada kolateral. Betul Gitu, jadi kita memang ngobrol juga sama OJK, memang better kita comply untuk pakai opsinya tetap ada kolateral tapi dibikin fleksibel. Oke, kalau ada audiens Kang Ridwan yang nonton nih pengen itu, berarti nanti tinggal ke Q-First aja ya. Boleh, nanti ke www.qfirst.id aja. Oke, siap. Nah, itu kita ngomongin soal Q-First-nya ya, Sobat Ridwan. Oke, sekarang kita ngomongin soal bisnis breakthrough-nya ya. Ya. Pertanyaannya mungkin di awal ya seperti biasa. Apa sih 3
bisnis breakthrough yang paling menentukan supaya bisnis itu naik kelas dan bisa scale up. Karena kan Mas Genan ini kan sering mendampingi bisnis-bisnis yang sudah besar ya, tentunya dari POV dari yang sudah berjalan itu seperti apa sih? Apa sih 3 terobosannya? Jadi kalau menurut saya pasti yang pertama people dan leadership. Itu People dan leadership. Kalau di kredit namanya 5C itu nomor satunya C, credibility. Nah itu sangat menentukan. Kenapa? Karena dari awal kalau kita melihatnya pebisnisnya memang trustable, ya kita believe segala sesuatu hal yang sifatnya trading atau misalnya kita menyebutnya muamalah sama manusia ke manusia yang lain, betul. Itu basisnya itu harus trust. Nah maka paling basic itu harus punya credibility. Nah credibility itu isinya macam-macam, mulai dari apakah dia jujur atau enggak, atau yang kedua dia punya capability atau enggak. Karena jujur sendiri kadang-kadang nggak cukup. Kalau dia nggak capable, uang kita nggak balik juga. Hilang nanti. Iya betul kan. Nah biasanya kita harus credibility menggabungkan itu. Nah biasanya kalau udah people-nya oke, leadership-nya oke, ya yang lain akan ngikut gitu. Yang pertama people, terus yang kedua model bisnis. Yang pertama dulu nih, saya mau tanya dulu silakan. Nih. Biar nunggu dikit bentar. Boleh. Ya kalau kita ngomongin people, berarti bisa dibilang bagaimana kita nih investasi ke orang yang benar, yang tepat. Betul. Ya. Berarti kita nih perlu memilih pertama dari kejujurannya, bisa kita percaya. Terus tadi capability ya, kemampuannya juga. Jangan sampai kita invest terus dia itu bukan tidak amanah tapi tidak bisa mengelola keuangannya sehingga uangnya angus kan gitu ya. Betul. Nah ini apa nih yang perlu anggaplah nih saya gitu ya. Apa yang perlu saya lakukan supaya nilai itu bisa jadi bagus gitu di mata Qfirst, atau misalnya kan kita nggak ngomongin ke investor aja ya. Kalau ngomongin bisnis kan biar bisnisnya running dong gitu. Kira-kira apa sih dalam konteks itu yang perlu ditingkatkan gitu? Kalau ya pasti jam terbang kalau entrepreneur Mas. Itu nggak bohong sih. Jadi kalau jam terbangnya ya let's say punya bisnisnya tukang cukur misalnya, barbershop, ya berapa kepala yang dia sudah potong, itu nggak bohong. Skill itu nggak bisa bohong. Kalau toko kopi berapa cup yang sudah pernah dia jual, sudah pernah dia bikin dan segala macam, dan dengan standar yang sama. Jadi itu tidak bisa bohong. Terus yang kedua, sebenarnya mentality untuk dia bisa collaborate sama orang juga penting. Karena banyak founder, banyak entrepreneur itu gagal untuk scale itu karena dia satu biasanya ngambil di dua kubu tuh. Kalau nggak dia terlalu percaya sama orang, sampai ya udahlah, sampai bisnisnya pun dilepas semua ke orang tersebut. Dia trust banget sampai beneran kehilangan kontrol. Yang kedua adalah sangat sekali nggak bisa percaya sama orang. Jadi di boardnya sampai udah cycle ke berapa, udah mulai scale ke level berapa, tetap yang megang full kendali terhadap perusahaannya di semua lini perusahaannya itu dia. Repot atuh. Repot. Operating sama dia, marketing sama dia. Nggak bisa gede itu. Finance sama dia. Bahkan token aja kalau nggak di-enter sama dia nggak bisa. Berarti saya udah sama istri aman ya. Gitu. Jadi memang perlu ada check and balance tuh yang memang biasanya dari situ sih Kang. Ya. Jadi mungkin emang kan kalau kayak bisnis sudah makin besar kan dia perlu mulai delegasi kan, mulai mempercayakan ke tim, membangun timnya, membangun sistemnya gitu ya. Membangun people itu kan nggak gampang juga di dalam perusahaan kan gitu. Tapi kalau nggak mulai-mulai nggak jadi-jadi kan gitu ya. Betul. Oke. Dan biasanya memang kalau yang nggak tadi yang lebih bahaya sebenarnya yang tadi nomor 2, karena kalau yang dia yang nomor 1 tadi yang dia terlalu percaya sama orang, dia akan ibaratnya menemukan titik bahwa oke, saya salah adalah saat ketemu orang yang salah. Akhirnya dia belajar kan. Betul. Nah yang repot di yang nomor 2 adalah dia nggak pernah belajar. Dia ngerasa semua tetap bisa dikerjain sama sendiri gitu. Gitu. Saya bisa ngerjain semua sendiri. Saya
kalau nggak dipegang sama saya, nggak punya another chief level di board saya, itu aman-aman aja lah, saya masih bisa kontrol semua sendiri. Iya. Itu kita menemukan seringkali banyak perusahaan gagal tumbuh itu gara-gara begitu. Oh, ada yang kayak gitu ya ternyata ya. Banyak kan? Oh, banyak ya. Banyak. Berasa saya kayaknya nggak banyak gitu. Mungkin circle saya aja nggak gitu kali ya. Banyak. Jadi mungkin terasanya kayak oke, atau gini, bisa jadi boardnya ada tapi powernya sebenarnya tidak real di share. Itu juga masalah yang sama nomor 2 tadi. Ada posisi tapi posisinya nggak berjalan secara ideal gitu ya. Betul. Hanya formality aja lah gitu. Board itu melapor ke dia sebagai CEO atau sebagai chairman, aman Pak, uang ada segala macam. Project apa? Oh aman Pak. Padahal sebenarnya nggak pernah dicek bahwa cashnya, rasio cashnya gimana, current rasionya gimana, itu nggak pernah dicek sama dia. Akhirnya ketika pas sudah freeze, uangnya berubah menjadi aset yang lain atau berubah menjadi inventory yang tadi sempat kita diskusikan sebelumnya, itu baru, oh kemana nih kok baru sadar. Kok jualan saya kemarin bagus puluhan miliar, ratusan miliar, tapi kok ketika mau ada project, ketika mau ada bayar kewajiban ke karyawan, kok malah nggak ada. Cash flow-nya nggak ada. Kemana nih gitu? Kemarin aman-aman aja. Ya karena begini Pak, gitu. Baru ketahuan. Iya. Tapi memang kadang namanya pengusaha ada fase pembelajarannya juga. Betul. Sekarang kadang kalau saya ngalamin keluar dari bisnis makanya nyoba bisnis lain, ternyata yang bisa digedein ya bisnis yang dari awal dirintis gitu. Dan memang kita nggak bisa pegang semua bisnis ya, nggak bisa pegang semua aspek juga gitu ya. Setuju. Kalau kita pengen jago di strategik ya udah strategik aja kekuatannya gitu. Nggak mungkin finance kita pegang, operation kita pegang gitu ya. Bagi tugas lah gitu ya. Apalagi bisnisnya udah makin besar gitu ya Mas Dina bacanya. Betul. Oke, sip. Yang kedua apa tadi tuh? Model bisnis ya. Yang kedua model, ya betul, bisnis model. Bisnis model, oke. Bisnis model ini mulai dari mapping value propositionnya di mana. Oke. Dia membedakan dia dengan orang lain. Apa? Ya simple. Saya suka bilang kalau ke teman-teman itu, kamu jualan pisang goreng pagi-pagi, itu tetap harus menentukan model bisnisnya apa. Pisang goreng kamu dijual di mana, di waktu yang mana, meskipun sama-sama pisang goreng, tapi yang satu dijual di pagi hari saat orang lagi nunggu bis, masih panas, nggak sempat sarapan di rumah, itu punya value proposition saya bilang. Nah, biasanya orang gagal, sekedar jualan, saya pengen bikin bisnisnya, kenapa? Ya karena saya rasa saya bisa, saya bagus. Tar dulu, itu perlu divalidasi gitu. Nah, model bisnis itu menentukan apakah real bisnis mereka itu bisa menghasilkan uang, profit, cost-nya juga bisa dijembrengin, bisa di structure atau tidak, dan bisa ketahuan mana yang dikerjain sendiri, mana yang dikerjain sama partner. Nah itu ya kalau kita paham ada bisnis model Canvas ya itu. Itu yang menurut saya seringkali orang gagal di awal tuh karena memang nggak paham. Bisnis modelnya saya mau lagi ngerjain apa, saya mau menjual apa. Seringkali banyak orang yang fail jualannya terfokus sama physically-nya, padahal ya contoh tadi kayak pisang goreng, yang dijual fisiknya pisang goreng, tapi sebenarnya yang dijual value-nya bukan pisang goreng, value-nya adalah sarapan hangat kan? Sarapan hangat, ya sebelum berangkat kerja. Iya kan, yang dijual kan sebenarnya itu, bahwa produknya di deliver lewat pisang goreng pagi hari, ya itu delivery-nya gitu kan? Iya, fisiknya tampilannya. Betul. Nah, padahal ada job to be done-nya di situ. Betul. Ada satu framework yang memang sebetulnya mendukung bisnis itu gitu. Betul. Dan ujung-ujungnya nanti akan kelihatan apakah delivery produknya itu bisa menghasilkan margin yang cukup atau enggak. Ya kan, karena kalau misalnya value-nya bagus, terkesan offer segala macam. Let's say kita jualan sarapan, ya tadi sarapan pagi ya di tempat orang nunggu. Jual pisang goreng. Kalau mau kepengenan kita sebagai orang yang sophisticated lah gitu ya, mungkin pisang gorengnya dibikin kualitasnya, harganya sekian segala macam. Ujung-ujungnya nggak afford. Orang nggak afford, akhirnya nggak bisa. Nggak terjangkau. Atau harganya bagus, masuk, tapi marginnya nggak nutup. Akhirnya dia burning dari awal. Bakar duit maksudnya ya? Bakar duit dari awal. Nah itu
again bukan salah bakar duit, it's okay, tapi harus lihat situasi dan kondisinya, environment-nya support atau tidak. Bisnis modalnya clear juga kali ya di situ. Betul. Ya. Lo mau bakar duit juga kalau emang bisnis modalnya gitu. Setuju. Ya gimana lagi? Setuju. Kalau nggak bakar duit, yang sebelah bakar duit duluan. Iya, betul Mas. Betul. Dulu waktu di Bukalapak juga kan ya. Kalau kita dulu kan memang ya memang di era startup 10-15 tahun lalu memang ekosistem, saya bilang tadi ekosistemnya berbeda dengan sekarang. Betul. Modal dari FDI itu luar biasa banyak. FDI itu? Foreign Direct Investment luar banyak ke kita, ke Indonesia. Terutama untuk yang startup ya dulu. Untuk yang startup bullish sekali gitu kan, zaman dulu bullish sekali. Cuman apakah era itu berulang? Saya nggak tahu apakah nanti berulang atau tidak. Tapi kalau misalnya saya lihat kondisi sekarang, alangkah tidak bijak kita pakai kacamata yang sama. Iya. Artinya sekarang investor juga lebih belajar dari pengalaman masa lalu ya. Setuju. Kalau dulu kan bakar duit udah kayak duluan bakar duit kan gitu ya. Beberapa platform yang sejenis tuh berlomba-lomba bakar duit. Karena kalau nggak bakar duit udah tergila sama sebelah kan gitu ya. Setuju. Walaupun ujungnya saat itu belum kelihatan. Iya, betul. Tapi karena baru kan gitu ya, masih menemukan pola. Nah kalau sekarang kan udah mulai kelihatan. Investor lebih was-was ya. Yang biasa dilihat apa sekarang berarti kalau kayak gitu? Jadi kan tetap ya, yang namanya investor itu kan melihatnya dia dari saya put saya put uang hari ini berapa, lalu real money-nya kalau kita nyebut NPV atau IRR gitu ya. Nanti real money-nya dalam kurun waktu sekian tahun dibandingkan dengan uang yang hari ini nilai value hari ini sama nggak nilai? Seberapa besar tumbuhnya kan gitu. Jangan-jangan nggak tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh berarti boncos kan gitu. Makanya zaman dulu di 10 tahun lalu, 15 tahun lalu mereka terbiasa ya, sebenarnya logika sederhana yang diajarkan guru-guru bisnis kita zaman dulu, don't put your egg in the same bucket gitu kan. Iya, betul. Gitu kan, bahwa ada kalau perlu ada bucketnya 20 ya, bikin 20, ada ruginya 20 tapi satu ketutup oleh yang satu ya aman aja. Nah, iya, saya pernah nanya itu tuh dulu ke dosen saya. Ini gimana nih lombanya? Dulu kan masih ramai tuh startup ya. Ini kan dari 20 startup kalau satu jos bisa nutupin katanya. Betul. Asumsinya ke situ. Betul. Kenyataannya gimana dulu? Kalau dulu masih mungkin ya. Masih mungkin karena ya kita ingat ya zaman mungkin tahun 2020 ke bawah dulu zaman era Google, orang investasi sekian US dollar tiba-tiba ketika pas bubble Google-nya meletup kan mereka tiba-tiba langsung jadi kaya. Mereka invest di Macintosh Company dulu sebelum Apple ya. Oh iya betul. Ya kan. Zaman dulu potensi itu sangat besar apalagi dengan ada teknologi. Ya kita di Indonesia ada beberapa kan, ada ya dulu kita di Bukalapak, ada di Tokopedia, ada di Gojek gitu ya. Dulu modelnya kan sama, bahwa berharap suatu saat mereka bisa dapat valuasi yang lebih tinggi, bisa dapat go IPO, and then ya semua orang happy gitu. Inovasinya berjalan, perusahaan jadi lebih untung, tapi menemukan equilibrium baru dengan ada investor baru, gitu. Tapi memang itu bukan hal yang mudah karena ketika pas masuk, apalagi di industri teknologi, salah satu yang kita pahami kan, rupanya ketika sudah masuk ke industri teknologi yang kita harap hanya mungkin sekali development, setelah itu dijual berkali-kali lipat, rupanya ketika diuji ke market nggak gitu bener gimana? Setiap bulan ada new development karena nggak beres-beres akhirnya gitu kan, gitu Mas. Oh iya, itu kan banyak hal yang tidak diduga market itu. Betul. Oh konsumen pengennya begini, terus di develop, akhirnya tadinya asumsinya development hanya sekali 2 kali, jadinya berkembang terus dan nggak pernah selesai. Dan bahkan udah kebingungan ini kita mau kemana nih beloknya ujungnya. Betul. Bahkan keburu muncul yang baru-baru lagi ya. Di era sekarang kan apalagi era AI ya, lebih terakselerasi ya, informasi lebih terbuka. Yang kayak YouTube udah jelas kan, YouTube, Google sebelumnya, betul. TikTok informasi tuh banyak itu Instagram. Disruptor banget lah mereka. Betul. Tambah dengan AI kan mempercepat logika berpikir lah, nalar-nalarnya lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau nggak bisa beradaptasi itu agak repot juga ya. Setuju.
Nah, kembali ke model Canvas tadi ya, bisnis model ya. Nah, kan toolsnya tuh biasanya bisnis model Canvas, Betul. terus tuh value proposition Ya, Canvas. ada banyak lah. Ada banyak. Biasanya apa aja sih yang perlu diperhatikan yang paling utama deh gitu? Ya. Kalau dari keseluruhan itu. Oke, kalau kami di Qverse itu, kami juga pakai tools business model Canvas kalau menganalisis bisnis atau proposition biar gampang clear. Saya kalau cerita sama anak-anak itu, saya bilang mulai dari T terbaliknya dulu, saya bilang. T terbaliknya apa? Yang di tengah tuh apa? Value proposition dulu. Yang ke kirinya adalah kiri itu ya, key activities. Bukan, yang paling bawah, Kang. Oh, paling bawah berarti revenue berarti kan? Revenue strukturnya gimana? Yang paling bawah kanan, cost strukturnya gimana? Ini dulu dibedah. Oh, dari T kiri terus turun ke bawah. Jadi T tengah dulu, turun ke kiri, turun ke kanan. Oh. Kalau saya membacanya begitu karena yang paling simpel gitu itu ya. Itu simpel dulu karena kalau dia punya value proposition, kita harus tahu structure revenue-nya gimana. Nyambung nggak gitu ya? Nyambung nggak dengan jualan dia? Oh, baru tahu saya baca sederhananya gitu. Kalau dia nggak nyambung, nggak make sense nih. Nggak make sense. Contoh misalnya tadi kan jualan apa ya? Jualan ya bengkel motor misalnya. Iya. Bengkel motor apa namanya? Jual spare parts segala macam. Revenue-nya dicek. Apakah benar? Signifikan nggak jual spare part-nya? Berapa persen kontribusi jual spare part-nya? Kontribut ke profitability-nya berapa? Oh iya. Jadi dengan value-nya nyambung nggak gitu? Nyambung atau enggak? Nah, nanti ukuran dia make sense atau tidak, nanti dibandingin yang sama yang sebelah kanan. Structure cost-nya gimana? Pengurangnya. Langsung kelihatan kan? Langsung kelihatan dari situ dulu. Value proposition-nya clear, dia bisa revenue. Kalau artinya kan kalau dia revenue-nya nggak clear, berarti kan bisnisnya nggak viable. Oke. Itu cara mereka presentasi terus kita gali di situ dulu atau memang ketika scanning di awal? Harus di scanning dan nggak kan kami berasumsinya adalah tidak semua orang punya framework yang sama. Pemahaman yang sama. Saya bilang bisa jadi mereka punya framework yang lain. Saya berprasangka baiknya mereka punya framework yang lain. Ya meskipun dalam case yang kita temukan memang real kadang-kadang memang nggak punya framework. Padahal bisnis sudah menengah gitu ya? Iya, kadang-kadang memang ada juga yang kita bilang wah nggak punya framework, artinya nggak clear. Ketika pas ngobrol sama kita baru iya ya, bener juga ya, gitu. Nah jadi biasanya kita scanning dari awal ngobrol ngobrol setengah jam, sejam. Oh jadi sambil ngobrol itu dibaca nih datanya. Karena kan mengkonfirmasi dulu kan. Betul. Ini lu menulis value tuh maksudnya apa? Betul. Revenue tuh gimana? Betul. Nah, make sense gak gitu konektivitasnya? Betul. Karena kan kalau cuman baca framework doang, kan yang paham yang bikin kan. Betul. Kalau kita nggak nanya nggak tahu kan. Setuju. Bahkan seringkali kita nggak nanyanya pun random. Nanyanya random tapi di kepala kita langsung. Kalau saya sama analis kita saya langsung ngajarin ya saat ngobrol ya langsung harus mapping. T terbaliknya clear dulu. Karena yang lain mah cuma supportingnya doang. Karena ketika sudah mulai oke baru nanti dicek mana yang dia kerjain sendiri, mana yang dikerjain ke partner kan key activity partner gitu kan. Yang di sebelah kanan gimana hubungan sama klien, sama ya kan channel, value proposition dan segala macam. Segmennya gimana. Lupa ini belajar lagi ini ya. Bisnis model Canvas guys. Ya itu cukup membantu lah. Maksudnya dalam satu lembar sekilas kebayang bisnis lo apa. Betul, buat kami menyebutnya sebagai ini seringkali donkey bridge gitu ya, jembatan keledai untuk membuat kita lebih paham bisnisnya lebih clear gitu. Jadi sebetulnya simpel juga ya memahami bisnis lo, nggak usah yang ribet-ribet juga kayak gimana gitu. Betul. Dengan bisnis model Canvas sudah kebayang. Betul, mau scale-nya sebagaimanapun tetap balik ke situ. Mau jual nasi uduk 10.000 perbungkus, mau 100, mau 100 juta per satu unit. Tetap sama. Kalau value positioningnya gimana? Dibacanya di mana? Kalau value positioning nanti nempelnya di tengah tuh, yang tengah. Kalau yang tengah di value proposition biasanya dia harus bisa jelasin apa bedanya produk saya sama yang lain. Oh, di value proposition di situ ditanya juga positioningnya seperti apa gitu. Betul. Di situ harus clear di situ. Kalau dia membedakan bisnis dengan bisnis lain. Betul. Kalau terlalu generik, kenapa generik kan gitu ya? Betul. Apakah boleh generik? Bukan nggak boleh. Jangan-jangan strateginya generik. Jangan-jangan strateginya generik. Contoh misalnya ada perusahaan B2B, dia jualannya maklonan.
justru malah generik bagus. Ya emang gitu maklonnya. Iya kan? Ya maklon kan produk-produk umum kan. Umum akhirnya kalau dia nggak generik, dia nggak economic of scale-nya nggak bagus. Iya, nggak bisa pakai mesin gede jadinya. Betul. Karena kan salah satu PR yang sekarang yang sering kali kita perlu bedah biasanya di produk bisnis itu adalah di tengah sampai ke kanan itu yang customer, hubungan dia dengan customer segala macam. Itu kan kita harus bisa ngevalidate ini bisnis yang sudah menemukan, saya nyebutnya apa ya, hero SKU produknya atau belum sih? Oh, I see. Jadi Kalau ada hero produknya nggak? Kalau dia ya? udah bisa menemukan hero produk, biasanya value propositionnya makin clear. Okay. Scalability-nya juga bagus, marginnya juga oke, ngisi ke bawahnya juga oke. Dia udah bisa ngebandingin mana yang dikerjain sendiri, mana yang dikerjain ke orang. Hero produk tuh berarti best seller dan profitnya tebal gitu ya? Best seller, profitnya tebal, easy to duplicate, easy to scale. Iya. Betul, bukan momentum doang bahkan gitu ya. Betul. Ada yang hero produknya boleh nggak? Artisan, artinya sangat di crafting, boleh. Tapi akan kita cek marginnya saat kamu bikin artisan berapa tebel. Karena itu artisan kan mahal. Mahal sekali dan bukan soal mahalnya, kadang-kadang waktu membuatnya lama gitu. Yeah. Boleh nggak bikin kayak gitu? Boleh, tapi akan kita cek berapa banyak dia bisa jual dalam 1 bulan dan marginnya setebal apa. Ya kita kan bisnisnya bakery nih, kita kan SKU-nya banyak dan pakai tangan semua. Memang ada beberapa yang kita bisa pakai mesin, tapi kalau bicara pakai mesin kan hanya beberapa item aja, nggak bisa semua item. Itu artisan juga kan. Berarti itu perlu dicek juga kan gitu ya, seberapa apakah ini generik bisa dibanding dengan yang lain. Setuju. Bisa jadi kan industrinya memang gitu. Setuju, gitu ya. Betul. Ya contoh misalnya di case roti tadi misalnya roti. Ya kalau kami berpikir pasti ada roti yang menjadi revenue generator, ada yang menjadi profit generator. Dua ini harusnya ketika dikawinkan jadi hero. Iya. Jadi betul. hero. Artinya easy to duplicate karena udah ketahuan yang satu ngisi revenue-nya, backbone, yang satu ngisi profitnya. Iya, nah yang lain ya saya nggak mau menyebut brand, tapi ada beberapa brand produk yang makanan misalnya itu kalau cerita ke kita itu memang literally mereka sudah tahu bahwa paling cuma tiap bulan cuma produksi yang SKU-nya cuma 2-3. Yang lain itu hanya nge-trigger orang untuk datang ke tempatnya dia. Tapi yang 2 ini 3, meskipun yang lain ada yang baru 10, dia pasti kebeli lebih banyak dibandingkan yang baru. Jadi yang lain cuma nge-trigger doang. Nge-trigger doang. Tapi yang 2 ini selalu dibeli. Selalu dibeli. Dan ini yang hero-nya. Dan itu easy to duplicate ketika dia bikin tambah 10 cabang lagi, tambah 20 cabang lagi, tambah 30 cabang lagi. Kalau di kasus online dia tambah 2 channel lagi. Satu tadinya di marketplace oranye, yang satu marketplace hijau, satu marketplace hitam. Terus dicoba. Oke. Ini saya mau belok ke Keyverse dulu sebentar boleh. gitu. Ini kan menarik nih insight-nya. Keyverse itu kan ketika mau masuk ke bisnis kan tidak sebagai, ya itu kan apa tadi fleksibel kolateral. Artinya kan ada ini juga dong berarti diskusi, ada pengarahan. Ya mohon maaf ya, ini kalau dengan bank kan hanya murni kolateral. Tanpa ada pendampingan, tanpa ada konsultasi. Kalau dengan Keyverse gimana sih ngebayanginnya? Ya, kami value proposition Keyverse itu partner. Nah itu dia. Value proposition itu Keyverse itu partner. Jadi kita pengen jadi strategic partnership mereka untuk tumbuh. Cuman kita sangat paham karena kita juga dulu sempat di beberapa startup. Saya founder Keyverse yang lain juga sempat di beberapa startup dan ada yang sukses, ada yang kita mesti benahin dulu. Ada di beberapa perusahaan, ada yang korporasi besar dan segala macam. Pembelajaran kita salah satu yang paling penting buat kita adalah rupanya value terkait dengan founder soul itu penting sekali. Oh, gimana tuh? Bisnis itu soul-nya ada di foundernya. Iya. Ngalamin saya kan sempat saya tinggalin. Iya, bisnis itu foundernya ada di soul-nya. Artinya kalau kita masuk terlalu dapur juga, seringkali foundernya jadi kehilangan semangat. Karena terlalu overload terlalu banyak, terlalu detail kita banget. Masuk terlalu dalam. Betul. Misalnya.
Jadi makanya biasanya kalau Qverse kami akan masuk dalam itu biasanya di laporan keuangan. Kita cek struktur laporan keuangannya sudah proper atau enggak, GCG-nya aman atau enggak. Setelah itu kami biasanya lebih ke menjadi pasif partner, artinya kalau mereka perlu bantuan kita, contoh ada klien jualannya misalnya kopi misalnya, ada klien jualnya kopi, terus dia pengen nyambung sama kolaborasi sama brand lain. Kami juga ada di ekosistem, mau nggak nyambung, boleh silahkan kita temuin. Ada klien jualannya misalnya skincare misalnya, dia pengen kenalan sama fashion, kita bikinin eventnya bareng-bareng gitu. Jadi ekosistemnya kita kenalin aja. Dimana sebelumnya memang honestly speaking di Indonesia PR terbesarnya di entrepreneur itu adalah kolaborasi memang. Karena sekali sudah mulai masuk ke level tersebut ya sibuk dengan dirinya sendiri dan brandnya sendiri, nggak sempat untuk coba ngelihat ke kanan ke kiri dan segala. Padahal potensi ketika kolaborasi luar biasa besar. Ya lebih kenceng ya. Betul. Karena orang udah punya skillnya masing-masing. Di kolaborasi. Karena melihat ada opportunity betul. Nah, Qverse biasanya posisinya seperti itu. Sama tadi, kalau misalnya hal yang sifatnya contoh dia udah mulai masuk ke kita segala macam, mereka udah punya strategic plan kayak gimana. Kalau dia ngobrol ke kita, biasanya kita akan open. Dan biasanya kita ngomong apa adanya saja. Kalau kita bilang still okay, kita akan bilang go. Tapi kalau kita bilang enggak, aduh, kita akan ngomong sepahit apapun. Menurut kita Mas, ini kalau misalnya Mas jalan, kalau sukses alhamdulillah, tapi kalau enggak ada resiko loh. Resikonya apa? A, B, C segala, kita akan cerita. Gitu. Nah, funny things-nya adalah nggak semua ready ketika diceritakan yang jelek. Nggak siap mentalnya ya. Betul. Tapi buat kita nggak ada masalah. Karena hanya menjembatani aja kan. Karena buat kita memang value proposition kita partner. Once mereka tidak menganggap kita partner ya sudah nggak apa-apa ya. Itu kan haknya masing-masing lah. Haknya masing-masing. Artinya kalaupun diberikan saran ya yang apa adanya, daripada lu kejeblos gitu kan, dikasih tahu. Betul. Adapun pilihan yang nggak ngambil ya mangga ya, aja gitu, silakan aja. Betul. Cuman kalau mau cari investor ke kita gitu. Welcome. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi ya. Ini kita kan ngomongin sebenarnya kanvas. Kalau saya memahaminya dulu itu ngebacanya itu delivery proposition itu nggak lari ke revenue atau ke cost ya. Betul. Tapi larinya ke customer segment dulu. Betul. Nah, itu nggak gitu berarti ya polanya. Sebenarnya bisa. Kan tetap dia berada di tengah. Tetap berada di tengah kan. Dia kalau dia mau positioningnya bagus atau tidak, memang dia akan tergantung dengan customer segmentnya siapa dan channelnya pakai siapa kan. Gitu kan. Cuman kan tetap sebenarnya value yang clear bisa menentukan bahwa dia punya positioning di mana, menurut kami sih itu adalah di value proposition paling tengah. Kalau dia value propositionnya gagal untuk menjembatani gitu ya, untuk menjembatani cerita narasi tentang produknya dia, jasanya dia, ya pada akhirnya nggak bisa. Dia ibaratnya ngambil ke kanan mau bicara saya segmennya Gen Z misalnya. Nggak clear juga. Kenapa? Karena dari awal value propositionnya tidak tergambar dengan baik gitu. Jadi menurut saya paling clear dari awal di value proposition itu clear dulu. Dia jual apa, value-nya apa dan segala macam. Oke, sip. Nah, sekarang yang ketiga apa tuh business breakthrough-nya? Yang ketiga lagi-lagi ini disclaimer ya, ini POV-nya kami. Iya. Punya POV masing-masing. POV-nya kami betul. Kalau buat kami yang paling penting yang nomor 3 itu adalah disiplin soal finance. Disiplin soal finance dan accounting. Apa tuh artinya gitu? Disiplin sederhana aja. Dia punya nggak laporan keuangan yang nggak harus proper, nggak harus sesuai dengan PSAK, tapi rutin dibuat setiap bulan. Iya. Itu PR sendiri kalau nggak jalanin kan. Bukan hanya cash flow. Karena seringkali entrepreneur, tuh saya mau yang penting cashnya pegang. Bukan hanya itu, semuanya kan laba ruginya ada neraca dan neracanya ada clear. Itu tiap bulan dia bikin. Kalaupun tidak tiap bulan mungkin bertahap, tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan. Tapi harus mulai dimonitor setiap bulan. Kalau tidak dimonitor setiap bulan, artinya dia kayak berjalan kapal tapi nggak ada radarnya. Iya betul. Dashboardnya nggak ada. Dan seringkali dia, tadi kalau kondisi lagi baik-baik saja. Itu nggak ada masalah.
Karena cash ready terus gitu ya, kewajiban terbayar, vendor terbayar, berasa damai. gaji juga terbayar, bonus juga tetap terbayar, bisnis grow, top line-nya kelihatan naik terus. Tapi coba kalau misalnya nggak usah dalam kondisi kritis deh, tiba-tiba dia punya strategic project. Tadinya satu channel B2C misalnya, tiba-tiba ada opportunity B2B nih. Tiba-tiba ada opportunity B2G nih. Apa bisa backbone yang si B2C ini finance-nya belok ke sini sebentar? Kalau misalnya nggak cukup dan dia tetap maksain, beresiko sekali. Karena punggungnya kan, tulang punggungnya di B2C-nya sudah bertahun-tahun dia jalanin. Tiba-tiba dia ngambil sebuah project besar. Kalau berhasil saya bilang, alhamdulillah. Bisa jadi jackpot. Jackpot. Kalau nggak berhasil. Nah, itu. Ya. Artinya laporan keuangan ini kan banyak hal yang bisa diolah ya. Betul. Itu kan jadi data utama, dashboard ya. Betul. Pengambilan keputusan. Betul. Karena banyak juga kan ya para founders itu mengambil keputusan nggak pakai data. Betul. Nah dengan adanya laporan keuangan ini kita bisa tahu posisi kita seperti apa. Betul. Cash flow kita lagi bagus atau Setuju. enggak, kita untung atau enggak. Karena kan jangan pakai asumsi mungkin ya, kebanyakan pakai asumsi nih ngomongin laporan keuangan. Nah berarti kan secara umum kalau ngomongin struktur keuangan berarti harus ada orang keuangan khusus yang memang pegang ya. Setuju. Kecuali si ownernya yang jadi orang keuangan. Nah, dipegang sendiri betul. tadi. Nah tadi balik ke nomor 1 kan ujungnya kan? Bahaya itu. Balik ke nomor 1 kan? Kalau Iya, misalnya dia tidak punya orang keuangan yang punya capability, nggak punya dikasih trust yang cukup, ya. atau kebalikannya dikasih trust tapi tidak punya capability, bahaya juga. bahaya juga. Nah jadi atau tadi kebalikannya sama, capability-nya luar biasa, contoh lulusan kampus bagus atau lulusan perusahaan besar, atau misalnya lulusan top 4 misalnya, kantor keuangan misalnya, kantor accounting. Tapi kalau tidak dikasih trust oleh si foundernya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya dia harus dikasih ruang, keberanian yang cukup ketika dia terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai governance. Dia berani bilang ke founder, Pak, mohon maaf, uang kita kayaknya cukup ya buat segini. Iya. Saya lanjut. Ya, kira-kira opsinya apa? Opsinya saya mungkin opsinya begini. Silakan Bapak pilih. Ya saya kadang suka ini, Mas Nina, suka ngingetin sih ke tim. Jadi intrapreneurship-nya perlu ditingkatin. Setuju. Jadi kalau bisnis itu perlu mulai berpikir bukan hanya silo management, bahkan Anda itu harus berpikir sampai dengan ujung nih gimana nih teman-teman kita di departemen ada kendala gak seperti itu. Jadi bukan hanya orang keuangan jagain misalnya lagi pengetatan tapi nggak berpikir strategi, kan bahaya juga kan gitu ya. Artinya dia semua pangkas tuh nggak boleh gitu. Artinya perlu berpikir sebagai intrapreneur dan entrepreneur begitu ya. Gimana caranya melihat bisnis itu gitu. Karena mereka lebih paham di bidangnya gitu. Betul. Seandainya mereka bicara dan kita mendengerin gitu. Yang jadi masalah kan kadang nggak ngobrol juga nih. Betul. Orang keuangannya diam, CEO-nya juga nggak ngeh gitu kan. Karena mungkin ada kesibukan atau kelemahan kayak gitu. Itu sering terjadi juga ya seperti itu. Sering. Saya menemukan justru masalah utamanya seringkali di situ tuh. Kalau nggak CEO-nya sangat trust, tapi nggak sampai tuh pesan itunya ke teman-teman. Iya. Spiritnya nggak sampai. Jadinya capability-nya mentok atau punya capable tapi nggak cerita apa adanya. Atau yang tadi capability timnya bagus sebenarnya, laporan keuangan sudah rapi segala macam, tapi nggak berani cerita apa adanya ke founder dengan segala macam psikologi kondisi ya. Entah takut, entah budaya perusahaan, budaya leadership. PR-nya tuh. Kita nggak tahu tuh, maksudnya masalahnya apa. Iya. Tiba-tiba ya kalau di depan saya ceritanya, Ken, perusahaan gue tuh kenapa sih gitu misalnya, kok gue kemarin jualan bagus, bulan Ramadan gue jualan bagus segala macam, tapi sekarang gue mau bikin project duitnya nggak ada semua. Rupanya bukan nggak ada, berubah jadi inventory bisa. Nggak tahu. Stoknya banyak berarti. Iya. Pas dicek kapan terakhir update balance sheet-nya? Wah, 6 bulan lalu. Ya iyalah. Iya. Repot. Betul. Gitu. Kalau kita bahkan untuk mempercepat proses, karena kan saya nggak full di Sukabumi ya.
kita suruh mereka bikin laporan YouTube tuh presentasi. Wah mantap. Ya, jadi kan mempermudah juga. Yeah. Batasin 10 menit ya maksimal. Yeah. Jadi tiap departemen wajib report laporan bulanan gitu. Yeah. Itu kan dengan teknologi sekarang kan lebih mudah ya. Yeah. Jadi artinya ya kita bisa review di mana aja, nanti tinggal diskusi langsung pas ketemu. Betul. Kayak gitu. Betul. Nah, sekarang lanjut nih pertanyaan berikutnya. Kalau ngomongin growth hack nih, ini kan tentunya Mas Gena banyak bisnis yang sudah menengah ke atas ya. Bahkan tadi juga kan menengah bawah juga kan disupport lah supaya naik kan gitu ya. Betul. Apa sih menurut POV-nya Mas Gena tentang growth hack supaya bisnis ini tumbuh cepat gitu? Hacknya. Satu tadi model bisnisnya clear. Terus yang kedua saya mengulang lagi tadi harus segera bisa menemukan gini. Dia harus punya banyak MVP, multi viable product yang bisa dicek dan bisa selalu diiterasi mana yang akan jadi hero produknya dia. Boleh diulangi bahasanya lebih sederhana. Nah gini kan bisnis itu dia pasti punya banyak inisiatif tuh. Bikin produk ini, bikin produk ini, bikin SKU ini, bikin SKU ini. Itu bagus tapi belum selesai. Dia harus mulai punya skema. Entah sebulan sekali. Tiap bisnis punya cycle ya. Yang bisnis yang cepat biasanya makanan misalnya. Itu cepat sekali kan. Harus mulai dicek. Ada diparetokan kira-kira mana yang potensi untuk di scale yang mana. Dan jangan semua di scale. Karena nanti akan ketahuan mana yang tadi bisa disukai oleh market lebih bagus, lebih mudah diduplikasi. Sehingga tadi makin banyak tuh keisi si hero produknya makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena ketika hero produknya backbone-nya makin kuat, scalability-nya jauh lebih cepat. Oke, I see. Ini melengkapi connecting the dot saya nih. Nah, contoh misalnya, ya tadi di diskusi Akang misalnya, itu kan ada roti misalnya ya, atau bahkan sebenarnya ada beberapa industri fashion misalnya kaos misalnya, atau misalnya jilbab, scarf misalnya, itu ada beberapa brand yang memang kalau diteliti, memang mereka punya privilege-nya simple. Punya produk yang easy to duplicate. DNA-nya sudah strong, quality-nya bagus, tapi bisa diduplikat menjadi apa? Oh, tadinya warnanya begini digeser sedikit. Jadi produk baru, jadi story lagi nanti. Tapi isinya sama. Itu udah jadi hero produk, terus dibelak-belakin dikit lah gitu. Ya. Betul. Di beberapa perusahaan saya nggak bisa share. Bahkan sebenarnya base ramuannya sama. Tapi dibikin beberapa anak brand satu di kota ini, anak brand dua di kota anak ini. Brand bahkan ini. Anak brand. Tapi ujung-ujungnya kalau sama rasanya deh gitu. Tapi cuman mungkin ditambahin apa. Ada local DNA-nya. Tapi pusing juga kalau banyak anak brand. Pusing kalau misalnya base COGS-nya beda-beda tiap brand. Oh, jadi base-nya sama, tinggal nanti ditambah dikit. Variannya ini kayak ini. Kan kalau Akang punya manufaktur, ketika base COGS-nya sama, economic of scale-nya nambah dong. Iya, kayak roti, ya doughnya adonannya sama gitu. Sama semua. Bikinnya awalnya sama, nanti yang ini dibentuk jadi kayak gini, ini dibentuk kayak gini. Oh, dasarnya itu ya. Nah, kuncinya berarti tadi ya cari hero produk sebanyak-banyaknya. Betul. Berarti bisa dibilang. Hero produk itu menurut saya kunci economic of scale. Varian tolong catat varian. Kalau dia hero bahkan kalau perlu saya naikin kelasnya. Harus ada superhero produknya. Superhero produk. Dia itu gimana tuh superhero produk nih? Tadi, tapi emang itu privilege Kang. Artinya nggak semua produk betul. Punya gini. Dia produk yang easy to duplicate. Tapi marginnya gede, susah kan makanya kan? Oh, nggak gampang itu. Itu susah, nggak semua punya privilege loh. Dan itu sangat hero gitu kan misalnya. Jadi hero sekali, dia bisa duplikat, bisa diduplikat. Ada nggak? Ada. Ada. Kalau Akang main ke, saya bisa sebutin industrinya. Makanan ada, fashion ada, apalagi skincare apalagi.
Oh iya, tebal-tebal skincare. Wah, Akang tahu lah skincare. Tebal-tebal. Era di 5 tahun ke belakang lebih ini modal saya nyebut modal 1 bisa punya inventory 10. Iya. Kebayangan cara ngitungnya. Iya. Jadi luar biasa ininya. Jadi easy to duplicate, marginnya tebal, repeat lagi. Aduh, itu ya. Enak banget ya. Tiap bulan habis barangnya. Itu idaman orang tuh. idaman setiap pebisnis kayaknya. Ada nggak? Ada. Iya. Bisa diiterasi bisa. Berarti artinya dicari ya. Harus dicari. Kalau misalnya nah balik ke yang tadi bisnis model. Kalau misalnya tim operatingnya nggak kuat, key activity sama key partnernya nggak clear, yang dikerjain sendiri yang mana, yang dilempar ke luar vendor ke yang mana, kira-kira bisa nggak? Iya, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Artinya yang namanya lean operation manajemennya itu bisa clear atau enggak? Karena memang dari awal ya bisnis modelnya nggak clear. Mana yang dikerjain sendiri, mana yang dikerjain yang lain. Ya kita selalu teringat lah ceritanya Apple misalnya. They only focus in the DNA, design, teknologinya. Tapi untuk production dilempar keluar kan? Iya. Dia SCM aja katanya. Betul. Makanya Tim Cook ya dulu ya. Betul. Sekarang CEO-nya ganti lagi katanya. Karena mungkin fokusnya beda lagi. Beda kayaknya. lagi. Pada gosipnya dulu Tim Cook gak mau keluar. Kok ini ganti katanya kan gitu ya. Ya itu adalah bisnis ya. Artinya dinamikanya tetap berjalan kan gitu ya. Dan memang tantangannya akan selalu ada, never ending story ya. Betul. Oke, terus sekarang kita ngomongin ini. Kita bisnis nih, bahasanya kita tuh 10x ya. Yeah. Kalau kita bisnis ingin tumbuh 10 kali lipat, apa sih yang perlu diperhatikan? Apakah misalnya operasionalnya, apakah tadi bisnis modelnya, ataukah mungkin marketingnya atau apapun yang kira-kira menurut POV-nya Mas Gena gitu. Gini, kalau saya ingin realign pertanyaan tadi adalah bahwa kabar baiknya adalah semua bisnis pasti bisa jadi 10x. Itu dulu kabar baiknya. Oke. Seberapa cepatnya? Bisa cepat, bisa lambat. Semua bisnis bisa cepat, bisa lambat. Semua bisnis. Cuman kalau dari POV kami, 10x itu harus sustain. Ya. Jadi artinya kalau mencari strategi itu yang memang sustainable. Gitu maksudnya. Betul. Oke. Sustain itu ya kalau sustain kan berarti perusahaannya profit, kalau gampang gitu ya, perusahaannya profit, people-nya sejahtera kan gitu ya, gitu kan, rantai pasoknya juga bagus, sehat gitu, dan ya kalau syukur-syukur bisa tidak menyakiti lingkungan ya itu tambahan, tapi at least tadi sustain itu artinya bisa berkelanjutan jangka panjang seperti apa. Nah biasanya yang 10x-nya sukses, saya cerita yang sukses dulu. Bisa 10x-nya sukses, bisa hit 10x dalam tiap 5 tahun misalnya contoh. Dan sustain dan tetap strong, biasanya kok saya menemukan hal yang sama di klien-klien Qverse itu. Biasanya mereka punya founder yang cukup sabar. Agak berkebalikan ya? Iya, biasanya agresif. Agak berkebalikan ya? Iya, sabar. Boleh dilanjutin dulu nih cerita. Agak berkebalikan ya? Maksudnya sabar gimana? Until dia menemukan tadi superhero product, segmen yang makin clear, baru scale dia. Oh, I see. Dan biasanya ini dijembatani dengan penguatan tim. Jadi udah nemu superhero product, segmennya clear, sebelum scale dia kuatin dulu timnya. Iya, betul, setuju. Ibarat kita lari, jantungnya sih sehat. Iya, organ lain dapat ya. Tapi kalau nggak angkat beban ya kan. Kalau nggak angkat beban kan jadinya ibarat mobil kaki-kakinya kena ya. Iya. Nah sama, superhero-nya produknya udah oke. Tadi segmennya juga udah menyambut marketnya. Story-nya udah bagus, DNA-nya clear. Sebelum dia scale, dia kuatin dulu timnya. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari board-nya. Topnya ya. Board-nya harus terisi semua. Ya. Harus ada orang yang dia berbagi yang tadinya semua dikerjain sendiri.
sudah mulai tuh ada CFO yang berani teriak sama dia, lu salah, nggak bisa. Tapi dia satu sisi juga dia bisa ngelepas, percaya betul sama CFO dia untuk ngerapihin laporan keuangannya supaya auditable. Auditnya wajar, WTP misalnya, dikejar tuh. Once itu ready, baru dia ngobrol keluar dan nggak nanggung biasanya scale-nya 10, 15, 20 langsung. Jadi ibaratnya semedi dulu yang bener gitu ya, sampai ketemu pola-polanya, dimatengin dulu basicnya, fondasinya dulu kuatin. Tadi tim ya fondasi. Yang jelas sebelum fondasi kan kayak produknya dulu siapin dulu, ketemu dulu hero produknya, slow dulu kayak seolah-olah gak lari dulu lah. Betul. Lu kok rame tapi kok gak buka-buka toko lagi, kayak seolah-olah gitu. Betul. Ya. Tapi ketika masanya sudah siap, dia langsung ngegas gitu. Betul. Ya. Nggak ragu-ragu dia. Karena udah paham. Dan dia udah manage resikonya itu seluruhnya manage resikonya. Jadi gini, kami di Qfirst itu meminimalisir support teman-teman yang franchising. Bukan karena bisnis model franchising nggak bagus, tapi tadi seringkali yang franchise itu memulai bahkan di bisnis yang di posisi yang belum matang. Terutama di Indonesia. Iya, baru mulai udah langsung franchise. Udah kan? Franchise. Revenue-nya dari franchise. Oh, dia jualan bahan. Yeah. Tapi kalau misalnya dia udah punya toko 20-30 trial pertama, responnya bagus, scalability-nya oke, story-nya jalan terus, timnya kokoh, laporan keuangan tiap bulan jalan, pajak dibayar dengan rutin, laporannya clear. Dia jual franchise keluar, kalau perlu kita yang jualin gitu. Kalau perlu kita yang bantuin promote ke teman-teman kita. Karena udah jelas. Ya. Karena itu saya bilang tadi sustain itu nggak boleh dia sendiri yang untung, nggak boleh. Partner bisnisnya harus untung juga dong. Betul. Kalau ada model bisnis belum clear, terus tiba-tiba dia jual keluar, hanya demi dia scale kelihatan besar, sebenarnya dia don't put their risk in. Dia punya, kan entrepreneur apa? Entrepreneur itu dia punya put. Kenapa dia berhak untuk menjadi istilahnya saudagar gitu ya? Dia punya kelebihan rezeki dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia put the risk di situ. Tapi apa yang terjadi ketika dia malah put risk-nya ke orang? Ke vendornya dia, ke siapa? Ke partner franchise-nya dia, mitra-mitranya dia. Ya dari awal intensi berbisnis saja buat kami credibility-nya jadi meragukan. Gitu. Ya, apalagi banyak memang yang bisnisnya itu franchise tuh hanya jualan tok. Yang penting dia untung gitu. Betul. Gitu. Jadi memang ada faktor itu. Dan memang tadi ya antitesis dari pandangan saya memang seringkali bilang, oh kan momentum nggak bisa nunggu, Mas Gian. Betul. Kadang-kadang bisa jadi brandnya baru harus bagus sekarang, dia harus digas sekarang. Tapi lagi-lagi tadi momentum nggak bisa nunggu, tapi sebenarnya bisa diulang kalau misalnya dia punya mesin yang bagus menurut saya. Punya mesin bisnis yang bagus itu pasti bisa diulang. Iya, karena kan udah punya hero produk kan. Betul. Customer-nya settle, timnya juga siap. Betul. Artinya bisnis itu memang ada momentum, tapi kalau memang masih bisa kalau clear gitu ya mesinnya gitu ya, masih bisa digas lah gitu. Walaupun ketinggalan dikit gitu ya. Betul. Dan lebih sustain begitu. Buat kita lebih sustain begitu. Daripada kejar-kejaran momentum tapi ternyata ujungnya copong tengah jalan gitu ya. Kan ini bukan dari satu bisnis yang diinvest dong. Betul. Dari puluhan atau ratusan yang diinvest. Inilah knowledge-nya yang ternyata berdasarkan pengalaman. Oh ternyata gini loh hacknya, gini loh dia bisa tumbuh lebih cepat. Dan yang terakhir tadi ngomongin sabar ya, artinya si business owner ini sabar untuk menguatkan dulu fondasinya dulu nih. Ketika produknya jelas, dia paham juga dengan laporan keuangannya. Artinya kan ngatur mana nih yang mau digasnya di arah mana. Iya, betul. Bisa lebih dancingnya lebih enak gitu ya. Iya betul, dia jadi punya, ya tadi saya bilang iterasinya sudah lebih clear, nggak hanya berdasarkan asumsi. Nah datanya. Ada historicalnya, responnya kelihatan. Mana yang oke, mana yang enggak. Meskipun nanti ketika level tertentu, contoh, ketika dia sudah mulai size-nya besar, ya iterasinya bisa
membuat kalau tadi satu Hero SKU bisa nanti iterasi aja satu perusahaan bisa. Oh, iya. Tapi kan nanti kan tergantung dengan financial condition masing-masing. Atau di spin off satu-satu. Nah, kira-kira gitu. Oke. Gak kerasa sejam? Gak kerasa kan? Aduh, terima kasih banyak. Thank you banget Mas. Kan udah sharing banyak tadi ya, terutama mungkin teman-teman yang sudah bisnisnya sudah mulai besar. Tapi untuk bisnisnya yang masih mulai juga kan kita ngomongin tentang bisnis modal kanvas itu sangat penting ya. Artinya kalau nggak paham teman-teman bisa search atau sekarang itu udah ada ChatGPT bisa diskusi banyak lah dengan itu. Betul. Cuman jangan ditelan mentah-mentah aja. Setuju. Gitu ya. Apalagi yang free gitu. Oke, sekali lagi thank you. Sekali lagi. Terima kasih Thank you banyak. Mas Ina, thank you. Terima kasih banyak Mas. Thank you Mas. Thank you.